مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرم ومن عدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillah masya Allah la yasuku khairu ilallah Bismillah masya Allah la yasrifu su'a ilallah Bismillah masya Allah maka min ni'matin fa min Allah Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa qamaran munira Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basira wa nadhira Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Perumahan Cibubur Country beserta jajarannya yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak RT, Bapak RW, para aparatur pemerintah, Bapak Haji, Ibu-ibu Hajah, para jamaah, para pemuda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali tidak pernah bosan-bosannya kita selalu panjatkan rasa syukur kita atas segala karunia dan nikmat Allah yang mana sampai detik hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dan ini merupakan nikmat yang penuh keberkahan. Pagi ini merupakan nikmat dan penuh kebahagiaan karena ini cuacanya mendukung. Udah dingin, biasanya orang malas kemana-mana. Tapi Allah hadirkan kita di sini, ini merupakan karunia dan nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW katakan, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa biha." Kita melaksanakan sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh, itu kebaikannya lebih pada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita nilai kebahagiaan pagi ini itu jauh dari kebahagiaan yang apa kita dapatkan di dunia. Kita punya harta banyak, harta berlimpah, tapi hadirnya kita di sini pagi-pagi jam 4 sudah datang, kita dengar tahrim, as-salatu khairun minan naum, kita sudah berangkat. Itu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan nilainya dengan dunia dan seisinya. Bahkan kita sudah melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, bahkan kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah, ini tentunya kebahagiaan, kenikmatan yang tidak bisa kita bandingkan nilainya dengan harta di dunia bahkan seisinya. Salam dan salam semoga tercurah pada uswah kita di alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya,
doanya, dan tentu kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, nikmat apa yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia yang Allah hadirkan di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini saya agak fluid. Saya dulu kemarin ngobrol, maaf Ustaz, saya agak flu, maaf kalau kurang maksimal. Jadi ini nikmat yang paling terbesar yang Allah anugerahkan adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan hadirnya sosok manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, kita bisa mengenal begitu banyak tentang Islam. Mungkin kalau tidak dilahirkan baginda Rasulullah SAW, tidak diutusnya baginda Rasulullah SAW, kita tidak mengenal apa itu senyum, bahwa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Mungkin kita tidak mengenal itu. Kita tidak mengenal bagaimana kita menghormati orang tua, memuliakan saudara dan sebagainya. Tapi karena diutusnya baginda Rasulullah SAW, karena semuanya menjadi panutan. Semua yang apa kita lakukan dalam kehidupan ini berujuk kepada baginda Rasulullah SAW. Etika kita dalam berbicara, dalam bergaul dan sebagainya, yang kita teladani adalah baginda Rasulullah SAW. Karena itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Masyaallah muslimin, hadirin mukminin, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban, dan kemarin bulan Rajab sudah meninggalkan kita. Mungkin sudah banyak para guru, para kiai, para khatib yang menyampaikan tentang istimewa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ini merupakan doa-doa kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah SAW setiap masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana, bukan bima rajabtana, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami, kesehatan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat sehat sampai detik ini di bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat, panjang umur, ada rezekinya, sehingga kita bisa menikmati indahnya, nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan juga buat keluarga kita nih, ibu-ibu, para remaja, ingatkan nih, yang masih kemarin punya hutang puasa, ayo nih, ini mumpung masih bulan Sya'ban, diingatkan, ayo bayar hutang puasa. Yang sampai udah mau seminggu baru ingat, wah iya, kemarin udah seminggu lebih nggak puasa. Nah, diingatkan keluarga kita, anak-anak kita yang sudah dewasa, istri kita barangkali yang kemarin punya hutang, diingatkan untuk bayar hutangnya, bayar kodoknya puasanya. Masyaallah muslimin dan jemaah, masyaallah muslimin jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita pelajari bahwa setiap bulan dalam bulan Islam itu memiliki banyak sejarah. Inna iddata syuhuri innallahi isna asyara syahran. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi sudah Allah katakan jauh-jauh hari sebelum ada kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April, 12 bulan. Allah sudah katakan
bilangan bulan itu 12 bulan. Dalam Islam ada 12 bulan. Anak-anak sekarang tuh hafal biasanya. Hafal nggak bulan-bulan Islam? Biasanya suka dinyanyi itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu harus hafal anak-anak kita. Nah, dalam setiap bulan di bulan Islam itu, hampir setiap bulan Islam itu memiliki sejarah dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Di antaranya bulan Muharram. Di bulan Muharram kita diingatkan adanya peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika itu baginda Rasul mendapat tekanan yang begitu luar biasa, ya, teror, ancaman dan sebagainya, sehingga baginda Rasul minta para sahabatnya untuk berangkat duluan hijrah. Itulah seorang pemimpin, memastikan ya rakyatnya, memastikan anggotanya sampai selamat tujuan, baru baginda Rasul menyusul. Itu di bulan Muharram. Di bulan Rabiul Awal kita diingatkan peristiwa lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Dzulhijjah kita diingatkan peristiwa bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ada namanya bulan haji, bulan berkurban. Kita dianjurkan bagi yang mampu untuk berkurban. Lalu di bulan apalagi? Bulan Ramadan. Sudah pasti ini yang begitu mulia. Ada peristiwa Nuzulul Quran. Ada malam 1000 bulan. Kemudian di bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Adanya di Palestina. Ini kalau kita ambil hikmahnya, kenapa Allah katakan minal masjid ilal masjid, ilal masjid ilal Masjidil Aqsa? Berarti menunjukkan bukan minal Makkah ila Palestina. Berarti menunjukkan bahwa begitu memiliki peran penting masjid untuk umat. Karena semua dimulai dari masjid. Kalau masjidnya makmur, kemudian dihidupkan oleh jamaahnya, banyak kegiatan-kegiatan yang positif, maka akan membawa dampak positif bagi lingkungannya, insya Allah. Kemudian pastinya di bulan Sya'ban. Sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Ada apa peristiwa di bulan Sya'ban? Banyak. Kenapa bulan Sya'ban dimuliakan? Karena bukan bulannya, tapi di dalam isinya itu banyak peristiwa-peristiwa yang begitu besar sehingga kita muliakan bulan Sya'ban. Bahkan kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh manusia karena terhimpit antara dua bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa yang terdapat dalam bulan Sya'ban? Yang pertama, ada peristiwa di mana di situ pergantian kiblat. Dulu umat Islam kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, sehingga di Madinah itu, Bapak jamaah sekalian, di Madinah itu ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ada dua suku yang sering bertengkar, suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian ada 70 orang ketika berangkat haji, ya, ziarah ke makam Nabi Ibrahim, ziarah ke Mekah itu,
Ka'bah, bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam, meminta baginda Rasul untuk ke Madinah, mendamaikan agar tidak berantem untuk mereka. Nah, di Madinah itu ternyata banyak suku-suku Yahudi. Yahudi itu sukunya banyak. Kayak kita mungkin di mana ya? Di Indonesia itu kan Jawa, Sunda gitu ya, Padang. Nah, di Madinah itu orang Yahudi banyak dan sukunya macam-macam. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bagaimana menguatkan nilai-nilai keberagaman di sana, maka dibuatlah perjanjian Piagam Madinah. Di sana ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam. Bahkan salah satu isi perjanjian Piagam Madinah itu Rasulullah membiarkan mereka menyembah agamanya masing-masing. Ketika baginda Rasul berada di Madinah itu, kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, sehingga orang-orang Yahudi mencibir, ngomongin ya, tuh lihat Muhammad ikutin kita ya. Ibadahnya ngadap tempat kita. Mungkin kalau nggak ada kita, Muhammad nggak kenal Tuhan, nggak kenal bagaimana beribadah. Sehingga baginda Rasulullah SAW memohon petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta Jibril untuk meminta agar dipindahkan kiblatnya, karena resah gitu. Baginda Rasul itu nggak nyaman, gimana dipindahkan arah kiblat. Akhirnya baginda Rasul minta ke malaikat Jibril, tapi belum ada jawaban. Sampai setiap malam baginda Rasul menengadah tangannya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ada petunjuk untuk memindahkan arah kiblat. Berapa lama? Ada yang mengatakan 16 bulan, sebagian ulama mengatakan 17 bulan, baru ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sungguh kami, kata Allah, sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan malingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi peristiwa di bulan Sya'ban yang pertama, kenapa kita muliakan, ada peristiwa pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Makanya di Mekah itu ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya, keistimewaan di bulan Sya'ban itu diangkatnya amal-amal kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, lam araka tasummu syahran min syuhuri ma tasummu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa sepenuhnya atau puasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah berkata, qala dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban ini bulan yang manusia lupakan, karena terhimpit antara Rajab dan Ramadan. Kalau udah bulan Rajab ingatnya Ramadan, wah, mau puasa, mau lebaran. Jadi lupa bulan Sya'ban. Kemudian dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan turfa'u fil amal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayfa'u bi amali wa ana shaim. Kata baginda Rasul, aku senang, aku bahagia, aku gembira ketika
aku sedang berpuasa, kemudian amal-amalku diangkat, amal-amalku dilaporkan. Jadi jamaah sekalian, bahwa amalan-amalan kita itu sama anak-anak kalau sekolah, ya, ada laporan rapotnya setiap tahun. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban amalan-amalan kita. Karena itu disunahkan kita memperbanyak berpuasa, banyakin puasa, banyakin amalan ibadah lainnya. Salah satunya perbanyak sholawat. Dan ada juga di laporan mingguan, setiap Senin dan Kamis itu dilaporkan amalan-amalan kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, kenapa bulan Sya'ban begitu mulia? Karena diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan amalan kita. Hanya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau melihat Nabi berpuasa itu tidak sebanyak di bulan lainnya. Di bulan Sya'ban itu baginda Rasul lebih banyak berpuasa. Karenanya Nabi mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Masyiral muslimin wa jamratul mu'minin, jamaah boleh subuh yang dirahmati Allah. Kemudian keistimewaan lainnya di bulan Sya'ban adalah diturunkannya ayat perintah untuk bersolawat. Sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kita di bulan Sya'ban ini disunahkan untuk memperbanyak baca salawat. Dalam kitab Kanzul Ghafilin dikatakan, Atani Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka Ramadana falhum yughfar lahum ma kana fadakhalan nar fa'asallah. Jibril datang padaku dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa mendapatkan bulan Ramadan namun ia tidak diampuni dosanya, lalu ia mati, maka masuk neraka dan Allah menjauhkan dari rahmatnya. Aku mengucapkan amin. Hadis ini ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Jadi dikatakan dalam kitab Tanzilul Filis, Abu Za'far dari Abu Bakar bin Yazid, dari Abu Za'far Muhammad bin Salamah, dari Musa At-Tawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin. Kemudian naik lagi dan mengucapkan amin. Kemudian naik lagi dan mengucapkan amin. Kemudian beliau duduk, lantas Mu'az bin Jabal bertanya, kenapa engkau naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin 3 kali? Maka Rasulullah bersabda yang tadi disampaikan, ya Muhammad man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'amasallahu qultu ya amin. Jibril datang kepada baginda Muhammad SAW, wahai Muhammad, barang siapa mendapatkan bulan Ramadan namun ia tidak diampuni dosanya lalu ia mati, maka masuk neraka dan Allah menjauhkan dari rahmatnya. Aku mengucapkan amin. Wa qala, dan Jibril berkata lagi, man adraka fa'abawihi aw adahuma falam yubarrihuma famata fadakhalan nar fa'abasallah. Barang siapa yang mendapatkan kedua atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup namun tidak berbakti kepada keduanya lalu ia mati, maka masuk neraka dan Allah menjauhkan dari rahmatnya.
Lalu Rasulullah bilang, aku mengucapkan amin. Kemudian selanjutnya, qala wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adallahu qultu amin. Barang siapa yang disebutkan namamu di dekatnya, namun ia tidak bacakan salawat atasmu, lalu ia mati, maka ia masuk neraka dan Allah menjauhkan dari rahmatnya. Aku mengucapkan amin. Jamaah boleh subuh dirahmati Allah. Hadis lain dikatakan, man shalla alayya fil yaumi mi'atan marrah qarallahu lahu mi'ata hajat sab'ina minha fil akhirati wa salasina fid dunya. Barang siapa membaca salawat untukku pada satu hari 100 kali, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya, 70 diantaranya nanti di akhirat dan 30 di dunia. Jadi itulah keistimewaan kita membaca salawat, maka akan diampuni dosa-dosa kita dan dipenuhi hajat-hajat kita. Makanya di bulan Sya'ban ini kita diperbanyak membaca salawat, karena salawat itu salah satu penghapus dosa-dosa kita. Setiap Jumat biasanya ketika khotib duduk antara dua khutbah, itu disunahkan kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena memang fadilah, keutamaan membaca salawat itu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau orang-orang dulu kan biasanya begitu. Kalau melihat ada rumah besar pengen bacain aja salawat gitu, atau ada pengen punya kendaraan bacain aja salawat, ada yang mengatakan kayak gitu. Karena memang secara maknanya membaca salawat itu maka akan dikabulkan hajat-hajat kita dengan penuh keikhlasan, apalagi dosa-dosa kita. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan bagaimana memperbaiki hati kita untuk membaca salawat, berbanyak salawat, berbanyak puasa. Jamaah boleh subuh dirahmati Allah, itulah keistimewaan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah kita memperbanyak salawat. Bahkan hadis lainnya dari Sa'ad bin Umar bin Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahidah sallallahu alaihi asran salawatin. Barang siapa di antara umatku yang membaca salawat atasku satu kali dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah menurunkan 10 rahmat kepadanya. Wa rafa'alahu asra darajah wa mahanhu asra sayyi'ah, dan mengangkat 10 derajat dan menghapus 10 kesalahannya. Karenanya kita bulan Sya'ban ini marilah memperbanyak salawat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya di bulan Sya'ban juga ada yang namanya nisfu Sya'ban. Ini pertengahan di bulan Sya'ban. Apa keistimewaan bulan nisfu Sya'ban? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah katakan, Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang syirik dan musahid. Musahid itu artinya orang yang bermusuhan. Jangan sampai kita mendekati bulan Ramadan ini masih ada yang bermusuhan antar jamaah, antar tetangga, ya, antar teman, rekan kerja. Jangan sampai. Kita mari sama-sama kita saling memaafkan. Kata Nabi, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila kita miliki maka Allah berikan karunia dunia dan isinya. Apa? Yang pertama, hifdzul amanah, menjaga amanah, wasidqul hadis, berkata yang benar, berkata yang baik. Zaman sekarang ini orang gampang emosi ya Pak. Kita keluar rumah aja nih, keluar komplek, lagi bawa motor, mobil lewat, tidak, saya bawa dikit emosi. Udah,
Kalau udah sama-sama emosi, nggak akan selesai. Akhirnya yang ada apa? Ada yang viralin, rame deh. Banyak kan sekarang itu di jalan-jalan, ya. Orang udah nggak tahan emosi gara-gara perkataan, sehingga akhirnya keributan terjadi. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya minta maaf. Kalau pejabat, ya sudah, nggak rusak prioritasnya pejabatnya. Kalau udah viral gitu gara-gara apa? Gara-gara kesenggol dikit, merasa jabatannya paling tinggi, ya. Saya pernah mengalami, saya pernah melihat dan mengalami langsung. Ya ada mobil apa ya, mungkin kayak besar Pajero gitu, dia kesenggol sama motor besar, ribut, nggak tahu siapa yang salah, turun main pukul-pukulan. Ya Allah, kalau kita lihat kayak gitu ya di luar itu. Dan saya juga pernah ketika bawa mobil kesenggol spion sedikit, saya pikir mungkin hal yang wajar karena posisi jalan sempit ya, senggol sedikit spion itu. Ya saya bawa kendaraan biasa aja, nggak merasa gimana gitu karena posisi macet. Tiba-tiba mobil yang kesenggol itu ngebut ngejar saya langsung, kemudian turun dengan bahasa yang macam-macam, nunjuk. Saya cuma bilang minta maaf Pak, udah selesai. Mungkin kalau kita lawan juga, ya yang terjadi adalah keributan. Makanya kata Nabi, bagaimana kita seorang muslim itu, muslim yang imannya sempurna adalah yang seorang muslim yang selamat, seorang muslim lainnya yang selamat dari tangan dan lisannya. Karena kalau dari lisan ini keluar seperti anak panah, kalau sudah keluar kena sasaran nggak bisa balik lagi. Tapi kalau sudah kena, ya walaupun hilang bekasnya masih terasa. Makanya jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, menyinggung perasaan saudara kita, menyinggung perasaan tetangga kita, menyinggung perasaan keluarga kita, apalagi orang tua kita. Nah di bulan Syaban ini bulan momentum bagaimana kita memperbanyak ibadah kebaikan. Dan bulan Rajab adalah bulan menanam, ya. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Jadi sudah terbiasa di bulan Rajab kita sudah tanamkan kebiasaan-kebiasaan ibadah puasa. Nah di bulan Sya'ban ini bagaimana kita rawat, kita jaga, ya, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan kita jaga. Karena menjaga keistiqomahan itu susah, ya. Bagaimana kita beristiqomah? Kalau kemarin mungkin sholat subuhnya tanpa qobliyah, sekarang sudah mulai qobliyah. Kemarin tahajudnya 2 rakaat, sekarang diperbanyak jadi 4 rakaat. Kemarin duhanya jarang, sekarang mari kita perbanyak duhanya. Sehingga kebiasaan itu kita rawat, masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Maka di bulan Ramadan akan tumbuh rasa keikhlasan. Kita menjalankan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan sudah ikhlas. Karena apa? Sudah terbiasa dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bagaimana kita mulai membiasakan. Ya, kemudian di Sya'ban, di Ramadan, maka kita memetik hasilnya karena sudah biasa ibadah-ibadah kita. Karena itu, marilah di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak amal ibadah, terutama kita saling maaf-maafkan. Mau masuk Ramadan udah terbiasa, biasa itu sebelum masuk Ramadan kita saling bermusafahah, bermaaf-maafkan. Karena itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena kondisi kurang fit ya, dan flu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Terima kasih kami menyimak. Tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai keutamaan dan keistimewaan bulan Syawal ini. Salah satunya itu perubahan arah kiblat, yang kemudian diangkatnya amal-amal atau perhitungan yang lebih luas. Kemudian banyak bersolawat. Dan ada satu lagi Pak Ustaz, masalah penentuan umur. Artinya penampakan umur manusia kepada malaikat. Nah, ini mungkin mohon dijelaskan sedikit Pak Ustaz. Yang kedua, di bulan Syaban ini adanya malam nisfu Syaban, di mana malam ini malam yang penuh barokah dan bergelimurnya kebaikan. Sesuai hadis tadi, di mana Allah merahmati hamba-hambanya di malam nisfu Syaban, dan maka ia akan menghapus seluruh dosa-dosa makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lainnya mengenai urusan dunia. Mungkin dijelaskan juga bagaimana urusan dunia seperti apa masalah permusuhan ini Pak Ustaz. Dan amalan-amalan apa aja yang kita bisa lakukan di malam nisfu Syaban. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang terakhir dulu ya, tentang urusan dunia. Memang kalau kaitannya dengan urusan dunia ini kan banyak masalahnya kaitan dunia, karena seringkali dengan gara-gara urusan dunia sehingga kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk aja dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita sholat aja itu dikejar-kejar dengan urusan dunia. Ya, waktunya kan ada kesukaan sholat subuh ke siangan, ya, apalagi maghrib, kesorean, isya, ketiduran. Jadi gara-gara urusan dunia dikejar terus. Karena jangan sampai urusan dunia itu melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa urusan akhirat. Kata Nabi, kejarlah duniamu seolah-olah engkau kan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah engkau akan mati esok. Jadi kita harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga hidup ini nikmat. Ada waktunya ketika misalkan kita kerja, kemudian sudah panggilan azan, ya udah selesai, sholat dulu, jangan entar akhirnya melalaikan kita. Karena sering terbiasa melalaikan, jadi sudah terbiasa tuh. Ya udah nanti aja, akhirnya lama-lama sudah lupa. Banyak di antara kita begitu. Kehidupannya mungkin dulu belum mendapatkan rezeki yang lebih atau posisi yang enak, sering banyak sholat duha, tahajud, sering dekat pada Allah, datang ke masjid tepat waktu, udah dapat jabatan, udah dapat proyek, lupa. Akhirnya dilupakan Allah, lupakan ibadah. Padahal itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kesusahan, minta sama Allah, ya Allah, gimana ini, beri petunjukmu. Udah dapat berhasil, lupa lagi sama Allah. Nah, itulah yang melalaikan urusan dunia kita. Jangan sampai urusan dunia itu melalaikan. Amalan nisfu Syaban apa? Biasanya kita, para guru-guru kita itu di malam nisfu Syaban diperbanyak membaca Al-Quran, berzikir. Bahkan kalau di kampung-kampung itu kumpul baca surat Yasin 3 kali. Pertama kita niatkan agar diberkahkan rezeki, kemudian apalagi semoga dipenuhi hajat-hajat kita. Jadi banyak amalan-amalan di malam nisfu Syaban. Boleh datang ke masjid, banyak berzikir. Mungkin yang terbiasa baca Yasin, baca Yasin, kumpul baca Yasin 3 kali. Kita niatkan untuk keluarga kita,
ya semoga dikuatkan iman Islam kita, panjangkan umur kita, beri kesehatan. Insya Allah itu menjadi amalan kebaikan kita. Jadi banyak amalan-amalan di bulan Syaban, nisfu Syaban, selain baca Yasin, banyak berzikir dan sebagainya. Begitu. Nah, untuk tadi masalah umur, nanti saya coba lagi cari hadisnya ya, karena saya belum menemukan itu. Jadi nanti coba kita pekan depan ketemu lagi dan kita bahas seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah tidak lagi kita tutup pertemuan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabul, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.